Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Semangat pagi. Nah, di sini silakan buka buku kalian halaman 86, evaluasi subtema 2. PPKN A, kerjakanlah soal berikut dengan benar. Beri tanda centang aturan yang sesuai. Makan yang banyak itu tidak sesuai aturan, nak ya. Kenapa? Karena kita harus makan secukupnya. Kemudian makan makanan yang bergizi, ya. Tidur larut malam itu tidak sesuai. Bangun pagi itu sesuai, bangun siang itu tidak sesuai. Kenapa? Karena kalian harus belajar, harus sekolah di pagi hari. Kemudian mandi 2 kali sehari, ya sesuai. Tidak ganti baju setelah mandi itu tidak sesuai, dan bersihkan tempat tidur, ya sesuai, nak ya. Kenapa? Karena setelah bangun tidur kita harus merapikan dan membersihkan tempat tidur kita agar tidak terkena penyakit. Nah, di sini coba perhatikan bagian B. Lengkapilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, lantai kotor harus apa ketika lantai kotor? Dibersihkan. Kemudian 2, kita dapat udara titik-titik pagi hari. Ketika di pagi hari kita akan mendapatkan udara yang segar, udara yang bersih, ya. Kemudian nomor 3, menonton televisi sesuai jadwal. Jadi biasanya kalau Umi Ayu itu ada jadwal menonton televisi dari jam berapa sampai jam berapa. Dan keempat, mata tidak boleh terlalu titik-titik ke layar televisi, tidak boleh terlalu dekat. Karena apa, Umi? Karena akan merusak mata. Kemudian nomor 5, tidur tidak boleh terlalu malam. Kenapa? Karena besoknya kita harus sekolah. Dan di sini C, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, pulang sekolah dini letakkanlah sepatu pada rak sepatu. Kemudian Ririn pulang sekolah, Ririn mengganti baju sekolah dengan baju rumah. Jadi setelah pulang sekolah kita harus mengganti baju kita dengan baju rumah atau baju main, ya. Kemudian halaman 87, soal nomor 3, menjaga tubuh sehat dengan makanan bergizi. Nomor 4, aturan mandi sehari 2 kali sehari, ya, biasanya yaitu pada pagi dan juga sore hari. Rambut harus disisir agar rapi. Nah, di sini yang bagian D, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, apakah 3 aturan yang kamu lakukan dalam menjaga kebersihan diri? Kalau Umi Ayu, aturannya yang pertama harus mandi, gosok gigi, dan ganti baju ketika baju kotor. Kemudian nomor 2, kuku panjang dapat menyimpan kotoran. Mengapa kuku harus dipotong? Ya, kenapa harus dipotong? Supaya tidak terkena penyakit. Dan di sini, nah ya, bagian E, kerjakan soal HOTS, higher order thinking skills berikut. Soalnya apa? Kania suka menonton televisi. Lihat di gambar, ya. Kemudian Kania menonton terlalu dekat dengan layar. Nah, kalian perhatikan, ya. Apa akibat yang bisa terjadi ketika kita menonton televisi terlalu dekat dengan layar? Yaitu mata kita bisa rabun. Nah, di sini bahasa Indonesia kita lanjut, ya. A, kerjakanlah soal berikut dengan benar. Susunlah huruf-huruf menjadi nama anggota tubuh. Nomor 1, T, M, A, yaitu adalah mata. Kemudian nomor 2, U, D, G, A adalah dagu. Nomor 3, I, K, K, A adalah kaki. Dan nomor 4, I, P, P, I itu adalah pipi. Kemudian kita lanjut halaman 88, nak ya. Di sini B, lengkapilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. Saat membaca, posisi tubuh harus tegak. Kemudian ruangan harus cukup cahaya. Kemudian bukalah halaman buku secara perlahan dan jagalah jarak mata ke buku dan cahaya jatuh pada buku. Dan di sini pada bagian C, nak ya, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, susunan huruf di atas menjadi kata T-U-T-U-L. Kira-kira apa? Jawabannya adalah lutut. Kemudian H-I-D-A-L, susunan huruf di atas menjadi kata lidah. Kemudian nomor 3, huruf vokal pada kata hidung adalah huruf apa? Hidung. I dan huruf U. Kemudian
Nomor 4, kata rambut terdiri dari titik-titik konsonan dan titik-titik vokal. Berapa konsonan? Huruf matinya R, M, B, T. Jadi ada 4 dan huruf vokalnya ada huruf A dan huruf U. Ada 2. Kemudian yang bagian D, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, apa akibat cahaya terlalu terang saat membaca? Itu akan merusak mata. Dan kedua, ruang yang bagaimana baik untuk membaca, yang cukup cahaya. Kemudian bagian E, kerjakan soal hot higher order thinking skills berikut. Nomor 1, apakah posisi membaca pada gambar baik? Tidak ya. Jika tidak, apa akibatnya? Yang pertama, mata bisa menjadi rusak. Yang kedua, tangan kita bisa menjadi sakit. Dan kita lanjut halaman 89. Di sini matematika nak ya. Kerjakanlah soal-soal berikut dengan benar. Bagian A, tulislah banyaknya dengan lambang bilangan. Yang pertama ada berapa? Adalah 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang kedua ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ketiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan yang B, lengkapilah titik-titik berikut dengan jawaban yang tepat. 1, 5 lambang bilangannya ditulis angka 5. Dan 2, lambang bilangan 8 dibaca D, E, L, A, P, A, N, 8. 3, 7 lambang bilangannya ditulis angka 7. Dan 4, banyak jari tangan kita ada berapa? Ada 10. Dan banyak jari kaki kita ada berapa? Sama, ada 10. Yang bagian C, pilihlah jawaban yang paling tepat. 1, anggota tubuh yang ada 10 adalah jari tangan. Kemudian bilangan 6 dibaca E, N, A, M. Kemudian 4, lambang bilangannya ditulis E, M, P, A, T atau angka 4 ya. Kemudian nomor 4, lambang bilangan sebelum 10 adalah angka berapa sebelum 10? Yaitu angka 9. Dan banyaknya ayam dalam kandang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Lanjut ke halaman 90 ya, bagian D. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1. Ada berapa banyak domba dalam kandang? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian bilangan apa setelah bilangan 8? Setelah angka 8 itu angka berapa? Angka 9. Dan di sini yang E, kerjakan soal hot higher order thinking skill berikut. Tulislah urutan bilangan yang hilang. Ini ada angka 5. Sebelum 5 itu ada angka 3 dan 4. Kemudian setelah angka 5 ada 6, 7, 8. Dan di sini nak ya, SBDP A, kerjakanlah soal berikut dengan benar. Berilah tanda centang gerak tari yang meliukan badan. Nomor 1 itu gerak tari yang meliukan badan dan juga dia menggunakan kepala serta tangan. Nomor 2 itu bukan. Nomor 3 itu iya dan nomor 4 itu iya. Dan di sini B, lengkapilah dengan kata yang tepat. Nomor 1, gerak tari berjalan menggunakan kaki. Nomor 2, gerak kepakan sayap burung menggunakan tangan. Gerakan menggeleng menggunakan kepala. Gerakan membungkuk menggunakan badan. Dan gerakan tari harus sesuai irama lagu. Kemudian kita sambung halaman 91 nak ya. C, pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1, anggota tubuh yang digunakan dalam tari tortor pada gambar ini adalah tangan. Dan 2, gerakan kijang melompat menggunakan kaki. Dan gerakan tari kupu-kupu itu biasanya tangannya naik turun. 4, gerakan tari berpindah tempat dilakukan dengan gerakan kaki berjalan. Dan gerakan kelinci dilakukan dengan kaki melompat. Nah, bagian D ini nak ya. Di sini jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, apakah ini maksud dengan tari? Jadi tari itu merupakan gerak tubuh yang ritmis sebagai ungkapan ekspresi jiwa pencipta gerak sehingga menghasilkan unsur keindahan dan makna yang mendalam. Dan harus sesuai apakah agar gerak tari teratur? Yaitu harus sesuai irama lagu atau iringan musik dalam tari. Dan E, kerjakan soal hot higher order thinking skills berikut.
Apa guna iringan musik dalam tari? Yaitu supaya gerakan tari teratur. Nah, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa dipelajari lagi apa yang Umi sampaikan. Umi akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.